Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Pembagian sembako gratis diserbu ratusan warga Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Gara-gara gas melon mahal, ibu-ibu di Tarakan menukar tabung gas 3 kilo ke tabung 5 kilo. Ratusan ibu-ibu di Kelurahan Huta Siantar, Mandailing, Natal, Sumatera Utara beramai-ramai mendatangi kantor pos untuk mengambil bantuan beras gratis. Khawatir tidak kebagian beras 10 kg, ibu-ibu ini saling berdesakan. Mereka bahkan rela berpanas-panasan. Meski sebagian dari mereka harus menggendong anak balitanya. Deretan tabung gas melon mengular di depan agen Pertamina dalam pasar murah yang diadakan oleh Pemkot Tarakan, Kalimantan Utara. Warga menukarkan 2 tabung LPG 3 kg dengan 1 tabung LPG 5 kg seharga Rp120.000. Selain mendapatkan gas 5 kg, warga juga mendapat bonus gula pasir dan minyak goreng. Ibu-ibu ini memilih menggunakan LPG 5 kg karena sudah lebih dari 2 bulan gas melon langka di pasaran. Kalaupun ada, harganya mencapai Rp70.000 per tabung. Mahal, susah. Baru kalau orang jual Sampai 70. Jadi ini berapa tadi, Bu? ini yang 5 kilo. Ini Yang 5 kilo. 120 ya. Oh. Dapat ini. Dapat apa? Ya, sama Warga berharap agar harga LPG kembali turun sesuai dengan HET agar tidak membebani perekonomian warga. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, Subdit Jatantras Polda Metro Jaya berhasil menangkap perampok toko jam mewah di Ruko Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap di hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat bersama barang bukti belasan jam tangan mewah. ya. Iya, Pak. Nih. Tiarap, Pak. HK, perampok toko jam mewah di Ruko La Riviera, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara ini tak berkutik saat disergap dalam sebuah kamar hotel tempatnya menginap di Cianjur, Jawa Barat. Polisi pun menggeledah tas pelaku dan menemukan 12 jam tangan mewah hasil merampok, pakaian, serta senjata tajam yang digunakan saat beraksi. Polisi berhasil mengamankan 4 tersangka di mana tersangka utama HK menitipkan jam tangan hasil rampokan untuk dititip jual kepada 3 tersangka lainnya. Tersangka kedua namanya saudara MAH, ini sudah ditangkap juga. Kemudian tersangka kedua MAH ini menyerahkan 3 jam tangan ini ke tersangka DK, ini juga sudah ditangkap dengan maksud untuk dimintain tolong untuk menjualkan. Kemudian tersangka keempat yang ditangkap adalah TFZ. Ini juga dititipin, dimintain tolong oleh tersangka HK untuk menjualkan 3 jam tangan mewah. Aksi perampokan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, pelaku menodongkan senjata tajam berhasil mengikat 3 karyawan toko dan membawa 18 jam tangan mewah senilai 14 miliar rupiah. Tersangka utama terancam pidana maksimal hukuman mati atau seumur hidup, sementara 3 tersangka lainnya terancam maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PPDB Online Jakarta sudah dibuka sejak Senin 10 Juni. Meski beragam jalur pendaftaran online dibuka, rasa was-was menghantui orang tua, khawatir putra mereka tak diterima sekolah negeri. Dan berikut rakyat bicara pekan ini, cemas tersingkir PPDB. PPDB Jakarta untuk seluruh jenjang serentak dibuka mulai Senin 10 Juni 2024. Meski sejumlah opsi jalur pendaftaran PPDB bisa dipilih, namun dari tahun ke tahun orang tua tetap was-was lantaran daya tampung sekolah negeri masih belum memadai dan sistem yang kerap error. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ada 4 opsi jalur PPDB yang bisa dipilih, diantaranya jalur prestasi,
jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur perpindahan orang tua atau wali. Berbeda dengan daerah lain, jalur zonasi untuk Jakarta tidak berdasarkan jarak berapa meter atau kilometer, namun berbasis akses. Kondisi ini disebabkan karena banyaknya hunian vertikal. Jarak rumah ke sekolah dekat namun aksesnya sulit. Ada sejumlah kelurahan yang tidak ada SMP dan atau SMA negeri. Kami menemui orang tua siswa yang akan mendaftarkan anak mereka melalui PPDB online dan memantau langsung apa kendala mereka. Yang pertama itu pilihan anaknya sih sebenarnya Mbak. Terus juga yang saya tahu SMP tersebut ya memang masih SMP favorit di daerah sini dan nggak terlalu jauh juga dari rumah saya gitu. Tadi kenapa jalur prestasi? Jalur prestasi, alhamdulillah anak saya untuk nilai prestasinya cukup baik ya di SD-nya gitu. Jadi insya Allah saya yakin deh bisa masuk gitu. Kan hari ini pemilihan untuk SMP PPDB-nya diberikan 3 pilihan sekolah. Kalau misalnya dari SMP 3 tersebut nggak masuk anak kami, kemungkinan kami akan ngambil jalur zonasi yang nanti insya Allah pertengahan Juni. Khawatir sih pasti ya Mbak, pasti khawatir banget. Karena ya itu persaingan mungkin di sekolah anak saya termasuk anak yang lumayan lah gitu, tapi untuk persaingan di luar juga saya belum tahu dan belum cek bagaimana hasilnya gitu. Kalaupun tidak dapat SMP negeri ya mungkin kami akan cari SMP swasta. Kegundahan yang sama juga dirasakan orang tua Arsyah jika anaknya tak diterima di SD negeri, terpaksa mendaftar di sekolah swasta meski kesulitan biaya. Pasalnya sistem zonasi tak memungkinkan karena rumahnya jauh dari sekolah. Iya, takut takut salah. Habis itu nanti nggak keterima, bingung masuknya lagi mau kemana. Kalau lihat umurnya, kan tadi mantau dulu tuh, mantau yang terakhir di situ umur berapa. Umurnya dia masih agak tinggi di atasnya. Walaupun masih ada beberapa hari sampai tanggal 12, tapi insya Allah masuk. Kalau lewat jalur lain nggak bisa? Jalur lain kayaknya nggak bisa. Cari paling bangku kosong. Tiap tahun was-was PPDB bikin cemas orang tua, khawatir anak mereka tidak diterima. Terlebih mereka yang tak punya pilihan karena keterbatasan. Dari Jakarta, Ulia Zen, Dipo Andi Muharam, dan Jemi Yasin, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah bersikeras akan menerapkan tapera. Sementara kondisi perumahan subsidi pemerintah Villa Kencana di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bak rumah hantu banyak yang kosong dan terbengkalai. Seperti inilah kondisi perumahan subsidi pemerintah di Villa Kencana, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Rumah-rumah subsidi ini kosong tak berpenghuni, terbengkalai dipenuhi semak belukar. Layaknya kampung mati, perumahan ini sepi penghuni. Ya pemirsa, seperti inilah kondisi rumah di Villa Kencana, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di mana memang kondisi rumah saat ini sebagian sudah keropos, hancur, dan memang beberapa juga ada yang ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan liar. Dan memang ada 2 kata yang menggambarkan kondisi rumah subsidi di sini, yakni sepi dan terbengkalai. Padahal perumahan ini dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, diresmikan Presiden Jokowi pada 2017 lalu. Ketua RT di perumahan ini mengaku dari 300-an rumah, hanya 45 rumah yang terisi. Saat ini penghuni yang tinggal di perumahan ini kewalahan jika banjir datang dan banyaknya ular. Ya suka dukanya banyak Pak, apalagi kalau lagi banjir gitu ya, ular-ular banyak ya itu mengerikannya tuh di ular apalagi Pak itu ya kalau lagi banjir gitu. Kita kadang waspadanya di situ Pak kalau lagi banjir. Mudah-mudahan sih untuk kedepannya saya sih berharapnya ya pengen cepet pada ditempatin Pak ya biar menjaga banjir juga, menjaga lingkungannya juga biar lumayan bersih gitu. Meskipun terlihat kosong dan terbengkalai,
Nyatanya seluruh unit rumah murah pemerintah itu sudah terjual sejak lama. Salah satu warga penghuni perumahan ini mengaku para pemilik tidak menempati rumah mereka karena masalah jarak tempuh. Kalau udah dibangun gini, pasti udah ada yang punya semuanya. Cuman nggak pada ditempatin aja. Oh gitu. Iya. Nah ini yang Ibu tahu kenapa Bu pada nggak tinggal di sini Bu? Ya alasannya karena anaknya masih sekolah, kejauhan, gitu aja. Nah ini untuk kosongnya udah berapa lama sih Bu yang Ibu tahu? Ya hampir 7 tahun. Ya meski jelas-jelas pemerintahan Jokowi membangun rumah subsidi ini khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, namun justru banyak pembeli rumah subsidi ini bukan dari kalangan MBR. Kemudian akses transportasi umum yang jauh juga menjadi alasan mengapa rumah subsidi ini kosong dan terbengkalai. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Faisal Rinaldi bersama juru kamera Dias Triawan dan Damar Wicaksono melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mengaku malaikat, seorang mak-mak memaksa meminta uang kepada warga Pancoran Mas Depok. Aksi pelaku yang viral di media sosial meresahkan warga. Kesini berkali-kali saya udah selalu ya ini mah keseringan namanya. Aksi seorang ibu meresahkan warga Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku kerap mendatangi rumah warga dan memaksa meminta uang hingga 1 juta rupiah. Dari depan itu orang ramai. Kenapa? Pelaku juga sering memaksa masuk ke dalam rumah warga. Jika tidak dipenuhi, pelaku kerap memaki warga bahkan mengaku sebagai malaikat. Dari beliau tuh kayak apa sih? Dari jendela tuh kayak natepin isi rumah gitu loh, kayak itu saya mau masuk ke situ, itu aja orang jahat boleh masuk. Orang jahat tuh maksudnya keponakan saya. Itu orang jahat aja boleh masuk. Saya jawab, itu adik saya ibu, masa adik saya nggak boleh masuk? Terus ya itu orang jahat aja kamu perbolehkan masuk. Pelaku baru meninggalkan rumah warga setelah diancam akan dilaporkan ke pihak berwajib. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ya pemirsa, puncak ibadah haji akan dilaksanakan dalam hitungan jam. 241.000 jemaah haji Indonesia akan berkumpul di Padang Arafah bersama dengan 2 juta jemaah lain dari berbagai negara. Nah setelah wukuf, jutaan jemaah haji akan melanjutkan ibadah rukun dan wajib haji di Musdalifah dan Mina. Nah pemirsa, bagi 45.000 jemaah haji lansia Indonesia, rangkaian ibadah di Armusna jelas sangat menantang karena butuh ketahanan fisik yang kuat untuk menjalaninya. Lalu apa saja fasilitas bagi para lansia saat puncak ibadah haji? Kita akan ulas satu persatu berikut ini. Ya pemirsa, terkait dengan wukuf di Arafah ini pemirsa 9 Zulhijjah atau Sabtu 15 Juni besok, seluruh jemaah haji Indonesia sudah tiba di Arafah setelah diberangkatkan dari Mekah. Nah ini wukuf akan diberlakukan selepas zuhur hingga petang. Nah ibadah ini disebut sebagai inti haji dan tidak bisa diwakilkan, termasuk bagi jemaah yang sakit. Nah agar tetap bisa mengikuti wukuf, panitia ibadah haji di Arab Saudi menyediakan 10 bus safari wukuf mengingat keterbatasan petugas. Nah tahun ini PPIH Arab Saudi membatasi hanya 300 jemaah pemirsa yang dapat menggunakan fasilitas bus safari wukuf. Nah saat wukuf, seluruh jemaah di bus safari tidak perlu turun dari kendaraan. Sementara pemirsa, mereka yang tidak bisa mengikuti wukuf karena harus mendapatkan alat penunjang khusus di rumah sakit akan dibadal hajikan. Ya, berikutnya pemirsa. Baik, setelah wukuf ini pemirsa, jutaan jemaah haji selanjutnya akan bergerak ke Musdalifah. Nah, saat di Musdalifah, PPIH akan menerapkan skema murur, yaitu melintas di Musdalifah dan tetap berada di dalam bus. Nah, sementara kerikil untuk lempar jumroh sudah dibekali sejak dari Arafah. Kondisi ini menimbang potensi kepadatan di tengah terbatasnya area Musdalifah. Ya, lantas pemirsa, lalu bagaimana ibadah lempar jumroh? Nah untuk tahun ini jarak antara maktaf atau tenda jemaah Indonesia di Mina dengan jamarat atau tempat melempar jumroh ini relatif lebih dekat
yakni sekitar 3 sampai 5 km. Hal ini berbeda dengan tahun lalu di mana jarak terjauh bisa mencapai 7 km yang harus ditempuh dengan jalan kaki. Nah, jarak yang lebih dekat dikarenakan tahun ini Indonesia tidak lagi menempati tenda di Mina Jadid, tapi di wilayah Muaishim. Perubahan penempatan tenda jemaah ini tentunya sangat membantu jemaah lansia. Ya, selanjutnya pemirsa, bagaimana fasilitas bagi jemaah lansia kategori resiko tinggi serta disabilitas saat mengikuti tawaf dan juga sa'i? Nah, untuk 2 rukun haji tersebut pemerintah Arab Saudi telah menyediakan penyewaan ribuan kursi roda pemirsa dan juga petugas yang bisa dimanfaatkan lansia untuk dapat menjalani tawaf dan juga sa'i. Nah, hanya saja pemirsa dihimbau jemaah menggunakan jasa sewa kursi roda yang resmi tentunya di Masjidil Haram agar nyaman saat beribadah. Ya, baik pemirsa, jemaah haji lansia juga dihimbau untuk tidak ragu meminta bantuan ratusan petugas haji Indonesia yang disiagakan di sejumlah titik di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Jemaah juga diimbau untuk selalu memprioritaskan kesehatan agar bisa melalui puncak ibadah haji Ar-Musna dengan lancar dan menjadi haji yang mabrur dan mabruro. Ya pemirsa, Ka'bah selalu ditutup menggunakan kiswah, yaitu kain sutra yang dibuat secara khusus. Pembuatan kiswah ini menghabiskan biaya sekitar 25 juta rial Arab Saudi atau lebih dari 100 miliar rupiah. Lebih dari 1,5 juta jemaah calon haji dari seluruh dunia memadati Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi untuk tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Menjaga kesucian dan kebersihan Ka'bah diperlukan kain penutup atau kiswah. Pembuatan kiswah dilakukan di tempat khusus, mulai dari pemintalan benang hingga menjadi gulungan. Kiswah dihiasi bordir timbul tertutup benang emas. Kiswah mencakup penutup pintu Ka'bah yang juga terbuat dari sutra dengan ketinggian 6,5 meter dan lebar 3,5 meter. Untuk membuat kain kiswah dibutuhkan 760 kg sutra. Selain itu digunakan 120 kg emas dan 100 kg perak yang melapisi benang untuk menyulam kaligrafi dan Asmaul Husna di atas kain hitam berbahan sutra. Biaya pembuatan kiswah sekitar 25 juta rial Arab Saudi atau lebih dari 100 miliar rupiah. Kiswah diganti setiap tahun pada 9 Zulhijjah atau bersamaan dengan jemaah haji wukuf di Padang Arafah. Dari Mekah, Arab Saudi, Lukman Hanafi, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali mengirim pasokan air bersih untuk menjawab kebutuhan air bersih warga di 3 kelurahan di Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Warga kesulitan mendapatkan air bersih karena belum selesainya perbaikan pipa distribusi air bersih PDAM Tirtawening. Warga di Kecamatan Antapani, Kota Bandung kembali mendapat pasokan air bersih dari Partai Perindo. 10 truk tangki air dikirim ke Kelurahan Antapani Wetan, Antapani Kidul, dan Antapani Tengah. Bantuan ini sangat meringankan beban warga yang telah beberapa hari tidak mendapat pasokan air bersih karena belum selesainya perbaikan pipa distribusi air bersih yang rusak oleh PDAM Tirtawening. Oh, jadi nggak nyuci, nggak ngapa-ngapain? Ya, enggak. Selama 5 hari? Numpuk. Cucian. Berarti selama 5 hari beli atau gimana? Ya dari itu apa toga, tapi nggak ini juga. Nggak nyampe. Ya saya mau berterima kasih pada yang ngasihnya biar dikasih lagi rezekinya biar ketambah lagi gitu. Oke. Mudah-mudahan kedepannya ini udah ada lah air gitu biar nggak kesusahan lagi. Iya. Bantuan air bersih dikirimkan sebagai bentuk kepedulian dan menjawab keluhan warga yang kesulitan mendapat air bersih. Kita melihat memang masyarakat warga di sekitar sini masih membutuhkan air bersih, jadi kita dari Perindo kita turun ke masyarakat untuk memberikan apa yang mereka perlukan pada hari ini untuk kebutuhan air bersih mereka. Partai Perindo berkomitmen akan terus mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga yang membutuhkan hingga pasokan air kembali normal. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan.
Pemirsa, sapi jantan yang akan dijadikan hewan kurban mengamuk saat akan dibawa pemiliknya. 2 warga bahkan sempat diseruduk sapi. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menutup jumpa kita siang hari ini. Saya Rosalyn Chiu bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Warga heboh, sapi berbobot 200 kg tiba-tiba mengamuk usai terlepas dari tali pengikatnya di kawasan Biringkanaya, Makassar. Warga berupaya mengejar hingga ke halaman gedung bangunan kosong. Bahkan 2 warga sempat diseruduk sapi yang akan dijadikan hewan kurban. Untuk menenangkannya, pemilik terpaksa mendatangkan sapi betina. Sapi ini sejak kecil tidak pernah dikandangkan dan hidup liar sehingga sulit ditangkap. Ini kalau kita lihat tadi ini proses penangkapan ini sangat sulit. Sulit ya? Sulit sekali karena kenapa? Sudah ada 2 orang tadi di Seruduk ya? itu. Agar tidak lagi terlepas, sapi kemudian diikat menggunakan tali tambang diikatkan pada bagian lehernya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.